Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, teman-teman, sekali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan assembly langsung ya, dan beberapa tools yang sudah teman-teman bisa lihat di tampilan layar ya, di mana kita akan menggunakan assembly folder yang nanti akan isinya beberapa script ya, kemudian juga ada emulator DOSBox dan juga editor Notepad++. Nah, untuk menggunakannya teman-teman bisa langsung mendownloadnya di Google Chrome ya, bisa melalui Google Chrome. Oke, seperti ini tampilannya ya. Teman-teman cukup bisa menuliskan langsung DOSBox ya, DOSBox emulator begitu, kemudian download ya, dan bisa langsung mengarahkan di tampilan awal. Nah, lalu klik download now ataupun bisa menyesuaikan sesuai dengan operating system yang teman-teman miliki ya. Nah, kemudian yang kedua ya, teman-teman bisa juga menggunakan editor apapun ya. Salah satu yang saya sarankan adalah Notepad++. Nah, teman-teman silahkan download sesuai dengan keinginan ya nanti, dan kita akan menggunakannya di program assembly ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk assembly ya, assembly rar yang isinya nanti beberapa ya penggunaan programnya yang akan kita gunakan. Nah, di sini akan kita panggil di dalam DOSBox nanti. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan ya, tampilan apa namanya, instalasinya ya. Dimana instalasinya saya akan coba back ya sebentar. Nah, di sini saya sudah download dan teman-teman silahkan ikuti saja untuk instalasi ini ya. Nah, di sini teman-teman klik ya, cukup klik double 2 kali ya. Oke, kemudian nanti bisa klik next, next, dan install. Nah, ini karena sudah selesai, nanti teman-teman bisa cek di C ya, di sini nanti akan ada DOSBox-nya. Nah, sini yang kemudian yang kedua adalah kita cek lagi ya untuk assembly-nya, dan kita lihat di sini ada ya. Oke, kita klik kanan, lalu extract file, dan kita arahkan ke folder C dan klik OK. Ya. Nah, tadi saya sudah kopikan dan di sini sudah terdapat assembly. Nah, di sini nanti akan kita arahkan. Nah, selanjutnya teman-teman apa yang akan kita lakukan? Pertama, teman-teman akan kita coba buat arahan seperti ini ya, dimana kita akan membuka terlebih dahulu DOSBox yang tadi sudah kita install di sini ya, DOSBox, dan melalui di sini ataupun teman-teman bisa mengklik Windows menu dan nanti akan muncul di DOSBox ini. Nah, apa yang akan kita lakukan ya, teman-teman bisa mengklik DOSBox exe dulu. Nah, oke, teman-teman bisa lihat, oh Pak, tampilannya berbeda dengan tampilan saya. Ya, benar. Karena tampilan yang saya akan buat ini adalah untuk setup environment-nya, saya akan kenalkan terlebih dahulu. Oke, apa yang teman-teman harus lakukan? Teman-teman bisa mengarah ke folder DOSBox-nya dan klik options. Nah, di option ini nanti teman-teman diperbesar saja. Teman-teman pertama kali adalah mencari window resolution. Window resolution ini nanti berfungsi ya untuk ya tinggal di Ctrl F aja ataupun Ctrl Find ya, lalu Find Next. Oke, tidak ada titik duanya. Nah, teman-teman akan bisa menemukan ini ya. Terlebih dahulu nanti teman-teman akan menemukan seperti ini, window resolution sama dengan original dan output sama dengan surface. Nah, teman-teman ganti saja ya, untuk resolusinya adalah 1200 kali 700 ataupun sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu surface diganti di outputnya menjadi DD-RAW ya. Itu yang pertama ya, jadi teman-teman ganti untuk resolusi layarnya sehingga nanti lebih lebar, tidak kecil. Kemudian di bagian paling akhir teman-teman bisa menuliskan mount line-nya di sini. Nah, kalau tadi saya sudah menuliskan seperti ini, oke, sebelumnya saya akan tampilkan terlebih dahulu seperti apa di layar yang kita akan gunakan. Oke, sebelumnya ya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya,
tampilannya akan seperti ini ya, sama seperti tampilan punya teman-teman pada umumnya, dimana saya akan memount terlebih dahulu. Mounting ini untuk apa? Mounting ini sebenarnya begini. Jadi bahasa assembly ini ya, bahasa assembly ini kan adalah bahasa yang digunakan di mikroprosesor 32 bit ya, yang memang sudah pada dasarnya mikroprosesor atau prosesor yang biasa kita kenal itu merupakan pengembangan dari prosesor-prosesor sebelumnya. Jadi bahasa-bahasa sebelumnya, instruksi-instruksi sebelumnya juga masih dikenal di generasi selanjutnya, termasuk generasi 64 bit saat ini. Namun sayangnya memang untuk mengoperasikan bahasa ini kita perlu menggunakan satu emulator. Nah, di sini kita menggunakan emulator namanya DOSBox, dan DOSBox menyediakan satu folder yang mungkin tidak akan pernah dimiliki oleh mungkin jarang dimiliki oleh operating system, hingga dengan foldernya di drive-nya sampai dengan Z. Nah, di sini DOSBox menempatkan drive-nya itu di drive Z. Jadi seolah-olah DOSBox ini adalah drive Z di komputer kita. Nah, kita perlu memountingnya sebagai drive C ataupun drive utama di prosesor kita. Nah, caranya adalah dengan memountingnya sebagai drive C, lalu kita arahkan tadi ya perintah untuk assembly-nya tadi. Nah, kita sudah ekstrak tadi ya, lalu kita ketikkan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa keterangannya adalah drive C is mounted as local directory. Nah, setelah ini ya, setelah dia berhasil di-mounted, maka kita cukup tidak memanggil Z tadi, tetapi cukup memanggil C ya, ataupun drive C tadi. Nah, seperti apa? Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan komentar directory atau dir. Nah, directory ini seperti explore lah ya, apa aja isinya yang ada di dalamnya. Nah, itu pertama. Namun sayangnya ya, ketika program ini di-close ya, exit, maka ketika kita mengulangi kembali ya, maka kita akan memountingnya kembali. Nah, itu sangat disayangkan untuk perulangan ini, dan kita mungkin sedikit lupa bagaimana kita memounting. Nah, teman-teman bisa menggunakan options bed tadi ya, dan mengarahkan di bagian terakhir untuk mengetikkan your mount lines here. Nah, teman bisa mengetikkan mount ya, lalu C ya sebagai drive C tadi, lalu di assembly-nya. Nah, lalu juga kita bisa langsung memanggil drive C-nya dan clear screen untuk tampilan layar yang lebih bersih. Kita save file, lalu klik save. Nah, jadi opsi pertama tadi yang saya ulangi ya, pertama adalah teman-teman mencari window resolution dan mengubah resolusinya menjadi 1200x700 ataupun sesuai keinginan, lalu outputnya diubah dengan menjadi DD-RAW ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti teman-teman mengetikkan mount code-nya di bagian bawah. Nah, selanjutnya di save dan di close. Nah, selanjutnya kita akan coba hasilnya di DOSBox. Nah, maka akan tampil layar seperti ini, yang lebih besar sedikit, dan tampilan code-nya seperti ini. Nah, begitu teman-teman ya untuk tampilannya, dan kita akan langsung masuk ke bahasa assembly. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menggunakan terlebih dahulu adalah fungsi debug. Apa itu debug, Pak? Kenapa kita mulai dengan debug? Kenapa kita tidak menggunakan assembly-nya secara langsung? Ya, ini kaitannya assembly itu kaitannya erat dengan register ya. Jadi kita perlu mengenalkan terlebih dahulu bahasa-bahasa, instruksi-instruksi, knowledge awal ya yang sudah saya berikan sebelumnya. Teman-teman cukup mengetikkan debug dan diikuti dengan tanda tanya. Tanda tanya ini adalah semacam help ya. Apa aja sih perintah yang dimiliki oleh assembler di sini? Maka teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa perintah. Itu adalah assemble, compare, dump, enter, fill, go, hex, input, load, move, name, kemudian output, proceed, quit, register, search, trace, dan unassemble, dan write. Nah, di sini ada juga beberapa ya, lainnya adalah allocate, expand memory, deallocate, map, dan display. Mungkin yang paling bawah kita tidak akan gunakan. Nah,
kita akan mulai dari register terlebih dahulu. Kita ketikkan saja mnemoniknya ataupun singkatan akronim dari perintahnya tadi. Kalau kita lihat register adalah R ya. Untuk kecil besarnya bisa diabaikan. Nah, kita akan lihat tampilannya seperti ini teman-teman ya. Dimana kita akan mendapatkan beberapa tipe register yang sudah saya bahas sebelumnya, dimana adalah AX ya, dimana ada general purpose ya ini, AX, BX, CX, dan DX. Nanti juga ada stack pointer dan base pointer, lalu juga ada source index dan destination index, lalu juga ada segmen, data segmen ya, expand segmen ya, kemudian stack segmen, lalu juga ada code segmen. Nah, lalu di sini juga ada index pointer yang kaitannya erat dengan CS ya. Dengan ini selalu bergandengan CS titik IP ataupun kode segmen titik IP-nya ataupun index pointernya. Lalu juga beberapa flag yang sudah disediakan. Nah, namun ini kita bahas nanti sekilas saja terkait dengan pointernya, dengan flag registernya. Nah, di mana kita akan mulai pertama kali register ini ya. Pertama kita memiliki beberapa ya. Pertama kita akan mengenalkan terkait dengan register terlebih dahulu. Register di sini perintahnya bisa mengubah ya, kita bisa memiliki immediate addressing. Kita bisa mengubah nilai AX, bisa mengubah nilai secara langsung BX, CX dan DX ataupun nilai apapun ya di situ. Contohnya di sini misalnya kita langsungkan register lalu kita ketikkan registernya ya, alamat registernya, lalu kita dapatkan bahwa AX itu memiliki nilai 00 dan kita akan ubah menjadi misalnya 1 2 3 4. Nah, lalu kita ketikkan lagi R, lihat hasilnya bahwa oh ternyata registernya AX sudah berubah dari 000 menjadi 1 2 3 4. Begitu juga misalnya kita punya BX, kita ubah menjadi ABCD. Ingat teman-teman bahwa yang kita ubah ini alamatnya ataupun nilainya adalah menggunakan heksadesimal. Jadi hingga 0 sampai dengan F ya. Nah, lalu ketik R, lalu kembali kita cek bahwa tadi 000 menjadi ABCD. Oke, kita kembalikan lagi ke nilai awal di mana RAX tadi bernilai 1 2 3 4 ya. Nah, kita juga bisa mengubahnya dengan cara ya RAX lalu ketikkan kembali 00 dan RBX dan 00. Nah, kita lihat hasilnya sama seperti tadi. Nah, kita juga bisa mengubah selain itu juga bisa mengubah BP, SI, DI, DS dan sebagainya langsung melalui immediate addressing. Nah, kemudian yang kedua adalah kita perlu mengenal ya. Mungkin teman-teman kalaupun di praktikum sudah mengenal dengan namanya A100. Apa sih A100 sebenarnya? Kalau teman-teman bisa lihat lagi, di sini adalah A itu penggunanya untuk assemble ataupun penulisan code-nya ataupun penulisan awal dari line code-nya. Nah, kita bisa menggunakan A lalu diikuti dengan CS ya, lalu diikuti dengan offsetnya. Nah, di sini offsetnya kita tuliskan 100. Nah, ini akan muncul ya, di mana tadi CS-nya adalah 073F ataupun kita cek lagi ya bahwa nah di sini ya kita lihat bahwa ya ketika kita ketikkan A CS 100 ya dengan CS tadi adalah 073F dan IP-nya itu adalah 100, dimana kita akan mulai dengan index pointernya adalah 100 ataupun line awal register atau offsetnya itu adalah 100. Nah, ini bisa teman-teman juga tuliskan dengan singkat menggunakan A spasi 100 ataupun A100. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang teman-teman tuliskan tadi seperti ini. Kemudian dari sini ya teman-teman bisa langsung menuliskan beberapa nilai yang seperti tadi register untuk misalnya dengan menggunakan perintah mnemoniknya adalah move ya. Kemudian nilai X-nya, AX-nya 1 2 3 4. Juga bisa langsung BX misalnya ABCD ya, kemudian misalnya apa lagi move atau enggak salah cukup 2 itu, lalu dengan menggunakan perintah T ya
kita cek dulu ya, mungkin sebelumnya nilainya seperti apa. Nilai hampir sama tadi ya, bahwa 0,00000 semuanya. Lalu kita trace, nah dengan menggunakan instruksi T ya, teman-teman bisa langsung mengeksekusinya. Namun T ini mengeksekusinya secara perlahan ya, satu persatu. Nah, oke, kita sudah berhasil mengubah terlebih dahulu ya. Untuk perintah pertama adalah move AX 1234. Ya, teman-teman ingat ya, di sini adalah move ini adalah mnemoniknya ataupun akronim instruksinya, singkatan. Lalu AX itu adalah tujuan ya, dan 1234 ini adalah source-nya. Jadi caranya adalah memasukkan 1234 ke dalam AX sehingga tadinya 000 menjadi 1234. Nah, kita terus lagi. Apa selanjutnya perintah yang akan dieksekusi? Itu adalah BX ABCD, memasukkan nilai ABCD ke dalam BX, di mana BX-nya adalah 000 dan menjadi seperti ini. ABCD. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan misalnya ya, tadi A100. Kita lihat lagi ya, bahwa sini tidak lagi A100 ya. Tapi kita lihat tadi bahwa penggunaannya ya, penggunaan register yang kita tadi ya, move AX1234 ini ya memilih ketika di encode ini sudah menghabiskan 3 byte ya, terlihat dari baris ya ataupun space byte-nya yang sudah terhabiskan, sehingga untuk menyimpan ini kita membutuhkan 3 byte space. Nah, ini juga move BX ABCD juga menghabiskan 3 byte. Nah, maka kita akan mulai di IP 106. Kalaupun kita akan menuliskan A kemudian 106 ataupun ya untuk membiasakannya teman-teman bisa menuliskan seperti ini, A CS 106 ya, ataupun tadi bisa 106. Nah, di A106 ini kita bisa memulainya dengan mungkin ya kita akan melihat terlebih dahulu ya nilai-nilai tadi, mungkin seperti tadi bahwa kita akan memasukkan nilai data segmen. Kita akan mengenal data segmen. Nah, kita coba move AX lalu tanda kurung 0. Nah, oke, lalu kita lihat dulu ya, register ya sudah kita simpan ya di alamat 106. Lalu kita lihat di sini ya, bahwa yang kita akan eksekusi adalah AX dengan alamat data segmennya adalah 000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa ketika kita akan mengeksekusi data ini, sebenarnya assembler sudah menyediakan bahwa yang namanya tanda kurung ini, tanda kurung buka dan tanda kurung tutup ini, itu selalu menunjukkan alamat data segmen. Maka dia sudah menyediakan data segmen dengan alamat 00 ini adalah 20 CD. Nah, ataupun lebih jelas begini, kita bisa masuk ke dump ya. Kita bisa masuk ke alamat data segmennya dan kita lihat di alamat 0000 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini kita menunjukkan DS yang tadi adalah 073F sesuai dengan alamat di awal ya, 073F, dan offsetnya adalah 0000. Nah, di sini akan menunjukkan segmennya ya, segmennya ataupun offset awalnya, addressing offsetnya. Nah, kemudian di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini adalah isi byte-nya. Nah, seperti teman-teman ketahui ya bahwa di AX di general purpose itu ada 16 bit ya. Di register itu ada 16 bit ya, yang terdiri dari high dan low. Nah, mungkin teman-teman bisa menghitung di sini ya, 0, 1, dimulai dari 0 ya, offset 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ataupun biasa kita hitung dengan 8 desimal ya. Nah, kemudian diikuti dengan 8, 9, lalu diikuti dengan heksanya adalah A, B, C, D, E, dan F. Nah, itu adalah 16 bit pertama untuk segmen di awal dengan offset pertama ya. Nah, ini adalah contain byte-nya, contain byte ya, byte-nya, isi byte-nya di sini ada 16 bit. Untuk segmen kedua itu dimulai dengan offsetnya adalah 10 dengan nilai yang sama adalah contain byte-nya adalah 32 dengan penggabungan di awal. Nah, jadi 16 di awal dan 16 di selanjutnya ini. Begitu juga segmen ketiga ya, itu adalah dimulai dengan offset 20 dengan 16 byte ya di offset tersebut dan dijumlahkan menjadi
48. Jadi di segmen pertama itu adalah 16 bit, segmen kedua itu ada 32 bit byte ya, kemudian di segmen ketiga itu adalah 48 dan selanjutnya seterusnya. Nah, ini untuk alamat offsetnya, dan di sini adalah kontennya, konten byte-nya. Lalu di sebelah kanan ini sebenarnya assembler sudah menyediakan convert dari nilai ASCII-nya atau kode ASCII-nya. Nah, di sini terlihat bahwa CD ini ya, CD ini adalah merupakan titik, lalu 20 merupakan spasi, 3E ini merupakan tanda panah ke kanan ya. Dan di sini juga ada beberapa ya, 0. Sini kita lihat ini adalah 03 ya, sepertinya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, 4F ternyata. Nah, begitu juga tanda seru. Sini ada 21, lalu tanda tanya dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika kita akan mengubahnya menjadi 20. Nah, ini ya. Ketika kita akan mengubah ya, di sini nilainya adalah 20 CD ya. Bahwa move AX ini ya, bahwa perintah yang akan kita masukkan adalah move AX ke 000. Nah, 000 ini merupakan data segmen. Kita lihat di sini ya. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa register itu yang terdiri dari high dan low. Jadi di sini adalah dimulai dari low dan high di awal. Jadi inilah low bit ya. Kemudian ini adalah high bit di sini. Nah, di sini kita lihat ada menjadi 20 CD ya. Nah, di mana 20-nya adalah merupakan high low-nya. High-nya, dan CD-nya adalah low-nya. Nah, maka akan berubah dari 1 2 3. Jadi nilai dari 20 CD ini akan masuk ke dalam AX. Kita lihat tadi ya, ketika kita mengeksekusi ya dengan press T, maka otomatis AX yang tadinya 1 2 3 4 menjadi 20 CD. Jadi yang nilainya 000 ataupun yang tadi sudah dikonvert oleh assembly tadi yang sudah disediakan dari nilai 000 ataupun segmen 0000 ini adalah 20 CD ataupun CD20 ini. Jadi bacanya adalah high-nya ya. Jadi di sini adalah high ini di bagian belakang dan low-nya adalah bagian depan. Sehingga 20 ya, 20 dan CD. Nah, masukkan nilai 20 CD dari data segmen ini ke dalam AX yang tadinya AX yang adalah 1 2 3 4 menjadi 20 CD. Begitu teman-teman ya. Nah, begitu untuk nilai yang bisa kita tentukan ya di awal untuk penggunaan dari assembly. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih mudahnya ya untuk menggunakan beberapa hal tadi. Nah, selanjutnya adalah kita coba lagi ya, ketika kita sudah mengenal namanya DUM ya. DUM ini adalah terkait dengan data segmen. Kita akan melihat isi data segmen, ataupun kalau teman-teman ketikkan kembali, ini akan bisa diteruskan sampai dengan beberapa. Nah, ini data segmen semua. Nah, kita bisa mengubah data segmen ini ya. Data segmen ini yang tadinya berapa ya tadi, data segmen 0 ataupun ya isinya CD20, ini bisa kita ubah ya. Sebenarnya data segmen ini bisa dengan menggunakan enter ataupun ya enter, kemudian data segmen dan segmen keberapa. Nah, segmen ke 000 misalnya. Nah, kita akan bisa ubah tadi nilai CD, kita akan ubah menjadi misalnya 40 spasi, atau tab bisa 41 misalnya. Kemudian 2F, kemudian 3E misalnya, dan enter lah. Kita lihat hasilnya ya, bahwa ketika kita mengubah seperti ini, apa yang terjadi? Maka tadi nilainya adalah CD ya menjadi 40, 20 menjadi 41, 3E menjadi 2F, dan A7 menjadi 3E. Nah, bisa dilihat di sini menjadi yang karakter ASCII yang disediakan adalah add A, kemudian slash, dan tanda panah. Nah, seperti ini untuk pengubahannya. Jadi sebenarnya sangat-sangat dimudahkan ya. Nah, untuk keluar dari emulator ya, dari promnya, komennya ini bisa teman-teman ketikkan key ya,
lalu teman-teman akan kembali ke Drive C, dan kalaupun teman-teman ingin keluar, dan teman-teman bisa cukup dengan mengetikkan exit. Nah, gitu. Nah, itu teman-teman untuk pengenalan untuk setup di awal. Semoga teman-teman terbantukan sehingga tidak lagi sulit untuk memahaminya di praktikum selanjutnya. Oke, begitu saja dari saya. Ya, begitu saja dari saya. Selanjutnya nanti teman-teman harapannya bisa melanjutkannya di praktikum, dan saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.